Halo Bunda, aku harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum aku sharing mengenai penundaan freezing embrio transfer karena didiagnosa polip endometrium, kayaknya aku mau flashback sedikit ke promil pertamaku di tahun 2019. Jadi setelah kita mencoba 1 tahun promil alami tapi tidak kunjung membuahkan hasil, akhirnya tahun 2019 aku dan suami sepakat untuk konsul ke dokter obgyn. Jadi setelah cek USG transvaginal, syukur karena ternyata semuanya normal, tidak ditemukan adanya polip, miom maupun kista, dan ukuran sel telurku pun normal, jadi sesuai dengan hari mens, tidak ditemukan telur yang kecil-kecil penanda PCOS. Setelah itu aku cek HSG dan bersyukur kalau kedua tuba itu paten. Lalu suami cek kualitas sperma dan normal, bagus gitu. Jadi dari sisi istri oke, dari sisi suami juga oke. Setelah itu dokter kasih obat namanya Profertil agar sel telur ini berovulasi. Nah, setelah kita coba Profertil juga tidak kunjung membuahkan hasil. Oleh karena itu, aku dan suami minta saran dari dokter, gimana nih dok? Kita juga udah umur ya, udah coba alami, gak kunjung membuahkan hasil, udah cek dari sisi istri, organ reproduksinya oke, suami juga oke, terus coba Profertil juga ya tidak ada hasil gitu. Jadi kalau dari versi dokternya, ya daripada coba insem, kalau misalnya ada duit ya bayi tabung aja gitu. Akhirnya kita bayi tabung di bulan April 2021. Jadi aku dapat 3 embrio dengan kualitas 1 excellent dan 2 good. Jadi saat itu karena aku masih belum paham apakah aku harus transfer 1, 2 atau 3. Akhirnya dengan pertimbangan kalau secara USG transvaginal kan aku normal ya, nggak ada polip, miom, kista. Pokoknya rahimku itu oke. Dan aku USG transvaginal itu udah banyak dokter. Akhirnya ya udah nggak apa-apa. Aku dan suami putuskan kita transfer 2. Jadi 1 excellent dan 1 good. Lalu saat bulan Mei bagi raport sangat disayangkan karena ternyata gagal gitu. Saat tes beta HCG itu skornya 1,2, benar-benar negatif, memang benar-benar gak ada peluang adanya embrio gitu yang berhasil tertanam. Saat itu benar-benar drop, benar-benar sedih banget, kok bisa ya gitu. Padahal akunya oke, apa yang salah gitu kan. Tapi walaupun begitu ya tetap pasrah kepada Tuhan, tetap berpikir positif bahwa ya berarti memang harus mencoba lagi, harus berusaha lebih kuat lagi, harus berdoa lebih kuat lagi. Dan akhirnya kita rencanakan untuk freezing embrio transfer itu di bulan Desember 2021. Tapi nggak tahu kenapa di bulan November aku kayak tergerak aja gitu. Kok bisa ya? Istri normal, suami normal. Tapi dari tahun 2018 sampai 2021 gak ada satupun yang berhasil. Jangan-jangan ada yang terlewatkan nih. Dan akhirnya aku temukan ada teknik namanya histeroskopi. Jadi nanti ada kamera yang bisa dimasukkan melalui vagina dan itu bisa melihat secara langsung gimana kondisi dari rahim kita, tuba falopi kita. Jadi misalnya ada namanya kista coklat itu nggak bisa dilihat dari USG transvaginal secara jelas, dengan histeroskopi itu bisa. Nah jadi aku pikir kayaknya aku harus coba nih histeroskopi sebelum aku embrio transfer. Kan sayang ya, udah embrio tinggal 1 lagi, biayanya juga kan gak murah kalau embrio transfer. Setelah mencari beberapa rumah sakit, akhirnya aku putuskan untuk histeroskopi di Rumah Sakit Hermina Bekasi. Jadi aku konsul ke salah satu dokter yang ada di sana.
Aku cerita tuh pengalaman dari awal sampai akhirnya aku gagal bayi tabung. Lalu dia cek USG transvaginal. Dan sangat mengejutkan karena ini adalah dokter pertama satu-satunya yang akhirnya menyatakan kalau aku itu punya masalah dengan cuma melihat USG transvaginal. Jadi dia bisa lihat, oh ternyata kamu ada polip gitu. Dan polipnya ini polip yang udah lama. Kamu ini ada radang, ada infeksi. Aku shock dong ya, karena dari tahun 2019 aku udah keliling berbagai dokter, dan dokternya ini juga menurut aku ya itu dokternya bagus, rumah sakitnya juga ternama gitu. Tapi kok bisa gitu? Perasaanku campur aduk, ada senang, ada sedih. Aku sedih karena ya ampun ternyata selama ini aku ada polip dan ada radang. Tapi aku senang karena pada akhirnya aku tahu apa alasan yang membuat aku selama ini sulit untuk hamil. Terus aku tanya dokter, penyebab dari polip dan radang ini apa ya? Lalu gimana solusi untuk kedepannya? Jadi kata dokter untuk polip sendiri itu masalah hormonal. Sedangkan untuk radang akibat dari polip itu sendiri atau karena adanya keputihan berulang. Jadi itu lebih pada hygiene. Sedangkan ya sepengetahuan aku, kayaknya aku masalah hygiene misalnya cebok atau CD itu fine-fine aja. Tahu ya kalau misalnya kita kan cebok itu kan memang aturannya dari atas ke bawah. Terus itu kita juga harus senantiasa membiarkan daerah kewanitaan kita itu kering. Terus CD-nya juga harus katun. Kayaknya nggak mungkin deh masalah hygiene gitu. Terus dokternya sarankan aku untuk mulai sekarang jangan lagi lah cebok pakai air biasa. Jadi aku kalau misalnya cebok itu pakai air steril. Kemudian gimana nih dok, apakah kita bisa nih langsung histeroskopi atau ada penanganan lain untuk case ini? Jadi kalau menurut versi dokter, lebih baik untuk case aku itu kita lakukan kuretase. Nah jadi nanti polipnya itu kan dia untuk kuretase sendiri kan ada 2 tipe. Dia memasukkan besi yang modelnya seperti sendok terus nanti rahimnya dikeruk atau dia dihisap dengan metode suction. Nah jadi untuk case ini kemungkinan nanti itu di-suction. Jadi diharapkan polip ini semuanya tersedot, sekaligus radang dan infeksinya, kuman-kuman bakteri yang ada di dalam itu semuanya juga ikut tersedot. Dari hipotesa dan penjelasan dokter semuanya masuk akal sih di aku. Karena memang 3-4 tahun yang lalu aku sering mengalami keputihan berulang. Jadi misalnya saat aku keputihan, aku konsul ke dokter, mereka akan kasih antibiotik. Nah setelah aku habiskan, semuanya nggak masalah di awal. Tapi beberapa bulan kemudian keputihanku itu akan muncul lagi. Makanya tadi aku bilang aku ini USG transvaginal udah banyak ke dokter. Karena saat aku ke dokter yang satu tapi tidak sembuh-sembuh, biasa aku kan cari second opinion, aku akan pindah dokter. Selama ini semua dokter itu hanya akan sampai di pemberian antibiotik. Tapi ya gitu, sembuh sebentar saat minum, setelah itu nanti ya balik lagi, berulang lagi. Walaupun aku minum herbal-herbal, misalnya kayak ekstrak kunyit, temulawak yang herbal-herbal itu tetap aja nggak mempan gitu. Sekarang sembuh, ya besoknya balik lagi, sembuh balik lagi gitu. Jadi masalah utamanya ini adalah rahimku yang sudah radang dan infeksi. Dan kemungkinan antibiotiknya ini juga sudah resisten, itulah yang menyebabkan ya diminum yang golongan yang A, jenis yang B gitu, ya tetap juga nggak sembuh-sembuh. Ya aku berharap mudah-mudahan setelah proses kuretase ini, radang dan infeksi dalam rahimku ini bisa sembuh, polipnya juga bisa sempurna dibuang, jadi rahimku bisa kembali pulih lagi. Jadi selain tindakan kuretase, dokter juga menyarankan aku untuk melakukan tes ASA. Dokter juga menyarankan aku untuk menjalankan pola hidup sehat. Kan aku vegetarian ya, jadi aku dilarang keras untuk mengkonsumsi makanan dengan produk kedelai karena bisa memicu pertumbuhan polip.
Terus itu perbanyak makan buah dan sayuran. Mengurangi makanan goreng-gorengan juga santan. Saat ini aku fokus untuk perbaikan dari rahimku. Ya hope semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan untuk freezing embryo transfer aku hold dulu. Sekian sharing dari aku, mudah-mudahan ada sedikit manfaat yang bisa Bunda ambil ya. Aku juga berharap mudah-mudahan bunda-bunda di luar sana yang masih berjuang untuk mendapatkan garis 2, tetap semangat ya. Pokoknya selama kita masih punya tenaga, masih punya kekuatan, terus berjuang. See you!